Ini adalah cara memanfaatkan false break untuk trading kita. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke saham series lagi teman-teman ya. Dan di saham series ini gue mau bahas tentang satu tips lagi untuk teman-teman trading semua ya. Jadi gue akan sharing lagi tentang satu teknik, yaitu adalah false break teman-teman. Jadi apa itu false break ya? False break itu adalah bagian dari price actions yang mana harga itu menunjukkan suatu behavior yang seolah-olah dia sudah break suatu support atau resistance, tetapi dia tidak kuat dan dia kembali lagi mantul ke area sebaliknya teman-teman ya. Jadi itu adalah false break. Nah, false break ini juga bisa dijadikan satu indikasi adanya momentum di dalam pergerakan market, dan juga bisa dijadikan salah satu untuk entry teknik ya. Dan hari ini gue akan bahas false break itu dilihat dari cara untuk entry-nya seperti apa teman-teman ya. Dan sebelum gue mulai, gue mau ngingetin ke kalian ya, buat kalian yang belum punya komunitas trading atau grup trading, kalian bisa join grup trading gue dari aplikasi Discord ya. Linknya sudah gue taruh di description teman-teman. Oke. Tanpa berlama lagi, sekarang gue akan langsung jelasin tentang lebih lengkapnya tentang false break itu seperti apa. Tetapi seperti biasa gue akan jelasinnya di monitor untuk lebih jelasnya. Sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor teman-teman ya. Dan saya sedang menggunakan TradingView. Dan di TradingView ini yang kalian lihat adalah saham BBCA teman-teman ya. Dan hari ini tadi seperti di awal video ya, gue bilang gue akan menjelaskan tentang suatu strategi atau suatu teknik atau suatu tips trading yang namanya breakout ya teman-teman ya. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke breakoutnya ini, gue mau ngasih tahu ke kalian apa aja yang kalian butuhin ya untuk bisa menggunakan teknik breakout ini ya. Yang pertama itu kalian harus tahu atau harus paham tentang yang namanya support dan resistance ya teman-teman ya. Jadi support resistance itu juga kalau kalian belum paham, bisa cek video gue tentang support resistance ya. Sebelumnya gue udah jelasin juga. Jadi yang namanya support resistance itu adalah batas bawah dan batas atas ya, atau penahan atas atau penahan bawah. Kalau resistance itu penahan atas ya, yang kita bisa gambarkan di swing high-nya dia ya. Dan kalau misalnya support itu adalah penahan bawah yang kita bisa tarik garisnya itu dari swing low-nya dia gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau misalnya sudah tahu tentang support resistance, terus kalian harus tahu apa lagi? Kalian harus tahu yang namanya swing ya. Cara swing itu apa gitu ya. Jadi swing itu adalah titik putar atau titik belok ya, ketika dia naik itu menjadi turun. Nah, itu dia ketika dia belok dari naik menjadi turun, itu dia terbentuk yang namanya swing ya, swing high dalam kasus ini. Dan kemudian kalau dari turun dia berubah menjadi naik, itu titik beloknya atau titik putarnya itu adalah swing low ya teman-teman. Nah, itu harus tahu dulu tuh cara menentukan swing high dan swing low-nya seperti apa. Oke. Nah, kemudian kalau sudah tahu itu semua, terus gimana bang cara pakai breakout ya? Jadi breakout itu sangat simple ya teman-teman ya. Jadi kalian tinggal hanya bikin ya supportnya. Ini bisa jadi minor support, bisa jadi major support, terserah kalian. Jadi kalian tinggal gambarkan supportnya. Contohnya di sini ya, saya gambarin di sini. Di sini saya melihat support yang terjadi di candle yang ini teman-teman ya. Saya gambar di sini. Oke, ini supportnya. Dan dia bergerak naik kan ya. Dia bergerak naik dan sampai di moving average dia turun lagi. Dan dia seolah-olah nge-break supportnya nih teman-teman. Kan teman-teman lihat ya di candle yang ini dia break tuh. Dia break ke melewati garis supportnya ini di bawah, tetapi dia balik lagi reject ke atas gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan breakout. Ketika dia seakan-akan itu nge-break dia punya support, tetapi dia balik lagi, itu dinamakan breakout. Oke. Dan di tidak hanya terjadi di support ya, jadi di resistance juga bisa. Contohnya yang ini ya. Jadi saya acuannya adalah ini garis level resistance-nya ya. Dan di sini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ya, ketika dia naik ya, bergerak naik dan seolah-olah dia nge-break resistance-nya, tetapi dia menerima banyak rejection dan akhirnya dia kembali ke dalam area resistance-nya teman-teman. Nah, ini yang dinamakan dengan false break-nya itu adalah yang ini. Oke. Seperti itu. Nah, terus kenapa kita harus memperhatikan breakout ini gitu ya? Karena breakout ini adalah
salah satu price action yang memiliki momentum yang bagus. Oke, jadi momentum yang bagus, dan dia biasanya ngedrive harganya itu lumayan kenceng kalau misalnya breakout ini atau false breakout. Dan juga yang kedua adalah itu risk reward kita jadi bagus ya. Kenapa? Karena kita akan menaruh stop lossnya itu tepat di atas candle yang paling luar pada saat dia melakukan breakout ya, false breakout ini. Oke, jadi kalau dalam kasus ini adalah candle yang paling luarnya adalah candle yang saya kotakin ini. Oke, nah si sendirian ini karena dia paling luar di antara yang lain ya. Ketika dia breakout, dia berada di paling jauh dari garis breaknya itu. Dan kita akan taruhnya tuh di pas di atasnya dia ya. Ini kalau misalnya ini saya ambil kasusnya di resistance ya. Kalau yang di saham berarti ini kalau di support ya, kalau kita mau beli ya, karena saham cuma bisa buy. Kalau misalnya di forex kita bisa buy and sell, jadi ini bisa kita ambil juga. Tetapi kalau di saham kita hanya bisa nge-buy. Oleh karena itu kita cari breakoutnya itu, false breakoutnya itu yang di support ya teman-teman ya. Jadi kalau dalam kasus ini yang di support ini adalah yang paling luarnya itu adalah candle yang ini ya. Yang ini. Karena kenapa saya ambil candle ini? Karena candle ini adalah candle yang paling jauh atau paling luar ketika dia melakukan false break di support yang ini teman-teman ya. Jadi candle ini kita taruh stop lossnya itu hanya di bawah candle ini saja. Oke. Dan entry-nya kapan kalau gitu? Cara entry-nya adalah ketika dia melakukan false breakout dan dia terbentuk swing. Oke. Jadi ketika dia terbentuk swing ya, syarat swing adalah dia harus nge-break dan close di atas range-nya candle yang paling low-nya. Oke, jadi kalau seperti ini adalah ketika dia di break ya, hanya yaitu oleh candle yang sebelah sini ya, candle yang ini, dia di break sama candle yang ini kan ya, high-nya dia. Nah, ketika dia break dan close di atas range high-nya si candle yang paling bawah ini, yang lower ini, itu baru kita sudah bisa entry. Oke, jadi kalau dalam kasus ini kita akan entry di sebelah sini, teman-teman ya. Dan kita akan taruh stop loss di sini. Ya, sip di bawah sini, tepat di sini. Oke, sampai sini ya sudah jelas. Dan TP-nya bagaimana? TP-nya kita ambil 1:1,5 aja ya. Jadi kira-kira di sebelah sini. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada tutup PNL-nya rasio resiko perolehannya 1,5. Berarti ini artinya adalah 1:1,5 teman-teman ya. Jadi kalau kita loss kita hanya rugi 3%, 3,26%, dan kalau kita untung kita untungnya 5%. Jadi itu perbandingannya adalah 1:1,5. Oke, dan teman-teman bisa lihat ya, ketika dia melakukan false breakout dan dia sudah terbentuk swing, harganya jalan terus dan langsung kena TP kita. Oke, saya ambil contoh yang lainnya ya teman-teman ya. Saya ambil contoh yang lainnya. Oke, saya ambil contoh yang lainnya, yang itu yang ini teman-teman ya. Ketika dia di sini, ini saya gambar support bawahnya ya. Nah, ini ketika harga menyentuh level ini, dia terus bergerak di dalam range ya. Terus bergerak di dalam range dan akhirnya dia mencoba turun, dan di sini teman-teman ya, di candle ini ya, dia itu melakukan breakout. Oke. Tetapi pada saat dia melakukan breakout, kita kan nggak boleh langsung entry, kita harus menunggu swing. Oke. Nah, di candle yang ini kan candle paling bawahnya, sementara yang breakout pertama kan yang ini ya. Nah, ini kan candle paling luarnya nih, paling luarnya pada saat dia breakout. Berarti kita harus menunggu satu candle yang berhasil close di atas candle ini. Oke, yang berhasil close di atas candle ini. Yang mana dia dicoba di candle berikutnya ini, yang kecil ya. Yang kecil ini dia mencoba untuk nge-break high-nya dia. Tetapi dia close-nya nggak di atasnya si candle ini ya. Dia close-nya itu sama levelnya dengan candle yang ini ya, yang paling bawah ini. Jadi kita belum bisa entry di sini. Dan kemudian dia terus turun ya teman-teman ya. Ini terus turun dan kemudian dia balik lagi ke atas. Dan ini adalah breakout yang kedua, false breakout yang kedua ya. Candle yang ini. Oke, yang kita perhatikan sekarang. Nah, candle yang ini sekarang menjadi acuan baru kita untuk false breakout ya, karena dia sudah kembali ke atas ini dan dia tidak berhasil untuk benar-benar close dan bergerak terus ke bawah. Dan ini bisa dikatakan sebagai false breakout juga. Dan kita entry-nya kapan? Ketika ada candle yang bisa close di atas high-nya dia. Oke. Dalam kasus ini adalah candle yang sebelah sini teman-teman ya. Nah, candle sebelah sini
itu dia berhasil close-nya di atas si dia nih ya. Kalau yang ini kan masih di bawahnya dia, yang ini juga di bawahnya dia. Tetapi yang sebelah sini itu sudah berhasil close di atas range-nya dia. Oleh karena itu kita bisa melakukan entry di sini ya, candle yang ini ya. Pada saat dia sudah close. Jadi kita entry di sini. Kita taruh seperti biasa stop loss-nya di bawah candle yang paling luar ini ya, yang jadi acuan baru kita. Dan kita set 1,5. Oke, kira-kira di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya pada saat kita entry ya dia terus bergerak ke atas dan tanpa kena stop loss kita, oke. Dan pada saat kena targetnya kita bisa take profit, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi false breakout ini sebenarnya sangat-sangat simple. Jadi kalian bisa memakainya dalam trading, oke. Saya ambil contoh lagi yang terakhir yang 3 ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada low lagi di sini. Ada satu support minor lagi di sini teman-teman ya, di candle yang ini. Dan ketika dia balik ke atas, dia ke bawah, dia dicoba untuk di break ya. Memang sudah break kelihatannya. Tetapi dia ditutup di atas garis support, oke. Dan ini candle ini menjadi acuan kita ya, candle yang ini. Nah, candle yang ini menjadi acuan kita sebagai patokan swing low yang terjadinya. Jadi kita bisa entry-nya kapan? Ketika swing low sudah terbentuk. Ya, swing low terbentuknya itu kapan? Ketika dia ini ada candle yang berhasil menutup atau close di atas range-nya dia, oke. Yaitu adalah candle yang sebelahnya ini, teman-teman ya. Jadi candle sebelahnya ini kalau teman-teman lihat dia sudah berhasil close di atas range-nya dia ya. Oleh karena itu kita bisa langsung entry di area sini, teman-teman ya. Sebelah sini, oke. Dan stop loss-nya di bawah. Dan kalau misalnya kita lihat ya, pada saat kita entry di atas close-nya sini ya, pada saat dia close ini, itu harganya sempat ke bawah dulu gitu ya, sempat ke bawah dulu, tetapi dia tidak sampai kena stop loss kita yang di bawah sini. Lalu kita tinggal tarik aja 1/1,5, oke, kira-kira di sini. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, pada saat dia koreksi, dia tidak sampai stop loss itu dan harganya terus bergerak naik dan sampai akhirnya kena TP kita. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi yang saya mau sampaikan di sini, ini false breakout ini sangat simple teman-teman ya. Bahkan teman-teman yang baru mulai trading pun teman-teman bisa menggunakan teknik ini, oke. Dan perhitungan stop lossnya juga jelas, take profitnya juga sudah jelas, risk reward rasionya juga sudah jelas ya. Saya katakan di sini kita menggunakan 1/1,5. Bang, kalau misalnya saya menggunakan 1/2 atau 1/3 boleh nggak? Silahkan ya, cuman harus disertai strategi lain. Seperti misalnya ada take profit minimum. Jadi kalian harus ketika mencapai satu level tertentu atau mencapai 1/1,5 itu, teman-teman bisa ambil dulu profitnya ya 30% atau 50% dan sisanya dijalanin terus sampai ke take profit di 1/2. Itu terserah. Tetapi yang jelas harus ada batasan aman dan juga harus ada BEP-nya teman-teman ya, seperti itu. Oke, saya mungkin kasih contoh lagi terakhir ya, satu. Dalam kasus ini saya coba di BMRI ya. Di BMRI ini terjadi false breakout yang baru-baru ini terjadi, oke. Jadi di sini teman-teman lihat ya, ini ada support di sini ya, dan ketika harga ke atas dia kena moving average, dia ke bawah, dan di sini dia terjadi yang namanya false breakout ya, ketika dia mencoba untuk ke bawah tapi dia tidak berhasil teman-teman ya, dan dia close di atas area supportnya kembali, oke. Dan di sini kalau misalnya kita gambarkan pakai teknik tadi, kita lihat yang paling luar, candle yang paling luar di bawahnya si supportnya adalah yang candle ini, oke. Nah seperti ini. Dan kemudian syarat kita berikutnya adalah kita harus menunggu sampai dia membuat swing ya, membuat swing low. Kapan dia bikin swing low-nya? Ketika ada candle yang berhasil close di atas candle dia nih, range high-nya candle si yang paling luar ini, yaitu adalah candle sebelahnya ya, teman-teman ya. Jadi candle sebelahnya ini dia berhasil close ya, close-nya itu di atas si high-nya candle yang paling bawah ini, oke. Oleh karena itu keesokan harinya, karena saham itu tidak buka 24 jam, jadi keesokan hari kita bisa entry langsung ya ketika dia sudah open marketnya. Dan stop loss-nya teman-teman diperhatikan di sini. Ini stop loss-nya itu kita entry di sini, dan kemudian oke, sebentar. Oke. Ups.
Ya, stop lossnya di sini, kita entry-nya di sini ya. Sorry, di sini entry-nya. Karena dia close-nya di sini berarti open-nya berarti besoknya di sini kan. Kita bisa langsung entry. Dan stop loss-nya hanya di bawah sini ya, di bawah candle-nya dia. Dan targetnya 1 dibanding 1,5. Oke. Ini bisa teman-teman ya. 1,5-nya sudah kena. Oke. Ini kalau misalnya kalian mau terusin ke atas juga boleh ya. Tadi ini bahkan bisa sampai 1/3 nih teman-teman. 1/3-nya masih dapat. 1/4-nya juga masih dapat gitu ya. Jadi risk reward kita tuh bagus banget teman-teman. Kalau misalnya menggunakan false breakout, risk kita tidak terlalu besar tetapi kita punya reward itu cukup oke. Ya, itu adalah cara untuk menggunakan atau bertrading false breakout di saham teman-teman ya. Bang, kalau ini saya aplikasikan di forex bisa nggak? Tentu saja bisa ya. Kalau di forex kalian juga bisa melihat yang resistance-nya punya ya. Jadi contohnya di sini ini resistance, harga sudah seolah-olah menembus di sini dan tidak jadi, dia membentuk swing high. Kita bisa entry lagi teman-teman ya di sini. Kita bisa entry posisi sell ya karena kita tahu dia mau turun. Oke, jadi kita entry di sini. Ya, entry-nya di sini. Oke. Dan stop loss-nya hanya kecil saja di atas ini teman-teman ya. Di atas dia punya swing dan 1/1,5. Oke, seperti ini. Ini sudah pasti kena. Bahkan kalau sampai bawah ini bisa 1/5, 1/6. Itu kalau misalnya kita dapat tren yang bagus atau awal dari tren, itu pasti risk reward-nya makin besar teman-teman. Seperti itu ya. Oke, jadi itu adalah penjelasan saya tentang false breakout. Semoga dengan penjelasan ini saya bisa sharing ke kalian dan kalian bisa mendapatkan suatu ilmu baru dan juga teknik baru yang bisa kalian aplikasikan dan kalian masukkan ke dalam trading strategi kalian teman-teman. Oke. Mungkin itu dulu yang saya mau sharing dari false breakout ini. Kalian bisa free, bisa pakai teknik ini, kalian bisa coba ya, bisa di backtest juga ke belakang gimana hasilnya. Dan tentunya juga bisa diaplikasikan langsung ke dalam trading kalian. Seperti itu teman-teman. Mungkin segitu dulu dari saya. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah tentang trading menggunakan false break. Gue tadi sudah jelasin cara pakainya gimana dan juga teknik entry-nya seperti apa. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa menambahkan ilmu baru atau info baru buat teman-teman sehingga false break ini bisa kalian masukkan ke dalam trading plan atau trading strategi kalian masing-masing teman-teman. Oke, thank you sekali lagi buat yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan video-video dan konten-konten yang ada di channel ini, dan juga kalian bisa share video ini untuk teman-teman yang membutuhkan info tentang yang saya sharing hari ini. Dan juga sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join grup trading saya yang saya buat melalui aplikasi Discord. Linknya sudah saya taruh di bawah. Di sana kita bisa diskusi bareng dan juga bisa evaluasi tentang trading kalian bareng-bareng. Oke teman-teman, thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.